Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema agar bisa sabar dalam menjalani ujian hidup. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, segala puji bagimu, segala puja hanya untukmu. Engkau yang maha dekat, yang maha menyaksikan, Engkau yang menetapkan pertemuan ini terjadi, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menggenggam diri kami, Engkau yang menguasai langit dan bumi. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, karuniakan kepada kami iman yang sempurna ya Allah. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, yang lurus, yang bersih. Wa qalban khashi'an, karuniakan kepada kami hati yang sangat khusyuk padamu ya Allah. Wa lisanan zakiran, dan lisan yang selalu basah menyebut namamu. Ya Allah, jadikan sepanjang waktu kami mengabdi padamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa, tidak lalai, tidak berpaling darimu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa selalu bersyukur. Tenggelamkan diri kami dalam rasa syukur yang tiada bertepi. Lindungi kami dari kufur terhadap-Mu ya Rabb, dan tolonglah kami agar bisa beribadah dengan bagus. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, andai ajal kami datang hari ini, wafatkan kami husnul khotimah. Jadikan kubur kami kubur yang lapang, kubur yang nyaman. Ya Rob, masukkan kami ke surga-Mu tanpa hisab, tanpa azab. Ya Allah, jadikan kami jadi ahli surga bersama orang tua kami, bersama keluarga kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, sebanyak-banyaknya hamba-Mu. Ya Allah, jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak, menggelincirkan kami. Jangan biarkan nafsu, syahwat, amarah membuat kami terjerumus dalam dosa. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Mudahkan bagi kami berbuat kebaikan ya Allah. Wa tarkal munkarat. Mudahkan kami menjauhi segala kemungkaran. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami ini ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkaulah pelindung dan pemelihara jiwa kami ini. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Doa ya Allah, ampuni orang tua kami, sayangi keduanya ya Allah, dimanapun berada. Limpahi karunia-Mu, kasih sayang-Mu, ampunan-Mu. Bahagiakan orang tua kami di dunia ini, di alam barzah, di surga-Mu kelak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami dimanapun Engkau menyaksikan segala-galanya, khususnya di Palestina. Ya Allah, tidak ada yang luput dari pengetahuan-Mu. Engkau tahu persis setiap yang terluka, yang bersedih, yang lapar, yang haus. Sedangkan Engkau pemilik semua rezeki, Engkau satu-satunya yang bisa menolong. Tolonglah ya Allah, berikan juga kami kemampuan berbuat sesuatu untuk saudara kami. Ya Allah, di Uighur, di Rohingya, Engkaulah satu-satunya pelindung yang maha kokoh. Makhluk-makhluk zalim itu makhluk-Mu jua ya Allah. Mudah bagimu mencerai-beraikannya, meluluh-lantakannya, jadikan niat jahatnya kembali kepada mereka sendiri. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam iman, dalam yakin, dalam amal soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Enak gak sih berdoa? Sebetulnya kalau kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, kebahagiaan di dunia ini adalah yakin kepada Allah. Tidak ada tandingannya. Kenikmatan apapun di dunia ini gak ada apa-apanya, cuman begitu-begitu saja. Tapi kalau nikmatnya yakin kepada Allah, setiap waktu kita bisa bahagia. Maka kalau punya permintaan yang kuat kepada Allah, mintalah supaya jadi orang yang tidak ragu sama sekali kepada Allah. Setuju? Pada ngeliatin semuanya. Baik, apa bahasan kita kali ini? HHN. Apa HHN? Hadapi, hayati, nikmati. Hidup ini harus dihadapi. Saya ingin hidup senang terus. Belum tentu baik. Belum tentu baik kalau kita tidak bisa mensyukurinya. Hadapi hidup ini ya. Jangan lari dari kenyataan. Sudah diukur oleh Allah semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfuth was samarat wa basyiris sabirin. Surat Al-Baqarah 286. Lihatlah supaya semuanya lihat. Ayo lihat. Benar ya. 255. Astagfirullahaladzim. 155. Maaf ya. Jangan menertawakan kalau lupa, karena tertawa tidak membuat saya ingat, ya kan? 155, 156 ya. Ini penting kita pahami supaya kita tahu apa yang bakal kejadian dan kita relax saja. 155-nya adalah walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu bisyai'im minal khawf. Di sini kalau terjemahnya sih dengan sedikit ketakutan. Jadi cobaan yang pertama dalam hidup kita itu sebetulnya bukan bentuk fisik. Bukan, yang paling banyak menguji hidup kita adalah takut. Banyak yang kita takuti. Ya kan? Ada takut apa? Saya tahu takutnya. Takut hafalannya hilang. Betul? Itu juga takut. Nah yang ini apa? Nah ini takut juga ya. Takut nggak dapat jodoh. Ya kan? Kita semua takut. Ada takut. Saya takut apa? Tebak. Takut tidak bisa ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Kalau nggak ketemu Allah berarti kita ke neraka. Padahal masuk surga itu, yang paling bahagia di surga itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Harusnya yang kita takuti, takut Allah tidak suka kepada kita. Hancur. Kalau Allah tidak suka kepada kita, walaupun sedunia semuanya suka ke kita, gak ada apa-apanya. Walaupun kita punya semua di dunia ini, dipuji oleh setiap orang, dikagumi setiap orang, tapi Allah benci kepada kita. Terus mau apa hidup ini? Benar? Alladzina yang tadi belum selesai. Banyak yang kita takuti, tapi ada yang takutnya bagus. Takut Allah tidak suka, takut kita tidak bisa masuk surga, takut tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kelaparan, kekurangan harta, takut juga macam-macam ya. Ada takut ancaman dunia, takut kena badai, takut dipatuk ular, takut difitnah, takut di PHK. Banyak sekali. Ini cobaan pertama bagi kita adalah banyaknya yang kita takuti. Kemudian kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Nah, HHN itu sabar. Lalu ayat selanjutnya 156-nya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillah, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Jadi orang yang sabar itu, orang sabar itu adalah orang yang tidak merasa memiliki dan tidak merasa dimiliki, kecuali semuanya milik Allah. Baru bisa sabar. Ketika kita lengket dengan sesuatu, udah susah sabarnya. Pernah lihat perangkok? Perangkok kalau lengket, dicopot, robek, benar? Makanya lihat dunia ini nggak boleh lengket. Termasuk lihat tubuh kita ini bukan milik kita ini milik Allah. Adik-adik masih kecil ya, kalau ada umur nanti jadi tua, harus siap dengan kenyataan. Puncaknya fisik itu umur 30-an. Sesudah 30, saat mulai decline, turun terus. Kalau iman kurang, badan makin petot ya, makin lemah, makin stres. Tapi kalau kita sadar tubuh ini milik Allah, kita nikmati menua dengan bahagia. Apa namanya, Dek? Barusan apa? Susah ngomong sama orang muda. Itu ada satu dapat. Ibu-ibu, pada masa keemasan, mari kita menua dengan bahagia. Ya, gak apa-apa. Nanti enzim-enzim tubuh, hormon berkurang. Adik-adik belum ngerti, tapi mungkin suatu saat ceramah ini akan manfaat. Ketika sudah masuk usia 30, nanti sudah itu tubuh kita menurun semua. Terus menurun. Tinggal ada yang menukik turunnya, ada yang begini, ada yang landai. Syariatnya bagaimana kita menjaga amanah tubuh ini. Tapi yang paling penting, kalau tubuh menurun, iman menguat terus. Amal menguat terus. Jadi kita makin tua, badan kita nanti makin rapuh, tapi iman makin teguh. Keren. Setuju? Harus setuju. Nah, ini masa keemasan. Bapak usia berapa sekarang? 56, berarti sudah 26 tahun menurunnya ya. Dulu nggak seperti ini ya Bapak waktu SMA? Enggak. Dulu lincah kita ini Pak. Sekarang loncat dikit, alah. Mas Yudi usia berapa sekarang? 59, berarti sudah 29 tahun mulai menurun. Udah nggak usah Agim usia berapa? Udah, jangan suka dendam ya. Secara hitungan Masehi 29 Januari tahun depan saya 63, berarti sudah 33 tahun. Rata-rata usia umat Nabi itu antara 60-70 ya. Ingat Syekh Yahya Sinwar yang pimpinannya Hamas Mujahid
Beliau 59. Beliau mengatakan, ini sudah 59 ya, udah dekat. Harusnya kita mikirnya gitu nih, yang tua-tua teh ya, dan nggak akan mundur hidup ini. Kita nggak akan jadi muda lagi, nggak akan mundur nih. Jangan ngebayangin kita akan terus begini. Enggak, kita akan terus menua. Akan jadi tua, makin lemah tubuh kita. Makanya iman makin kuat. Nah, diantaranya kita harus yakin ini milik Allah. Tubuh ini milik Allah. Semuanya milik Allah. Rumah, kendaraan, harta, suami milik Allah, istri milik Allah, anak-anak milik Allah. Semuanya, tidaklah kita melihat sesuatu kecuali lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu harus menghujam terus. Jadi lebih ringan lihat dunia ini. Kita nggak akan iri dengki karena semuanya juga milik Allah, benar? Kita juga tidak lengket dunia ini. Adanya tidak membuat ujub, bangga karena Allah yang ngasih, diambil oleh Allah juga ya nggak apa-apa. Masa nyebut musibah? Coba tanya tuh yang jaga parkir. Hidup saya musibah bertubi-tubi. Kenapa? Ini mobil diambilin. Siapa yang ngambil? Yang punya. Bukan musibah itu mah, wajar. Benar? Halo? Siap ya. Terus bekal lapar. Tadi udah. Jadi sing sabar. Sabar itu apa sih? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri, supaya reaksi kita terhadap apa yang Allah takdirkan cocok dengan yang Allah sukai. Itu sabar. Ini sabar ada berapa tempatnya adik-adik? 1, sabar ketika tidur. Ya udah. Santri sabar ketika tidur, sabar ketika ngajar. 1, sabar menjauhi maksiat. 2, sabar ketika taat. 3, sabar ketika menghadapi musibah. Kenapa menghadapi maksiat harus sabar? Harus sabar tidak pegang HP? Kan? Harus sabar. So many things. Di sini sangat banyak godaannya. Adik-adik kita, anak-anak kita zaman sekarang berat, lebih berat daripada zaman saya waktu zaman dulu. Zaman dulu, ngeliatin wajah orang, misalkan ya, ada yang menarik dilihat, bisa dimarahin. Sekarang di sini kelihatan semua wajah, betul? Semua yang dilarang ada di sini. Jadi punya HP, nggak punya sabar, sudah. Namanya MTA. Apa MTA? Maksiat tiada akhir. Dowung. Tahu dowung? Dosa wungkul. Ini teknik ceramah di depannya ngantuk begini. Dowung, awuk, katanya awuk. Lanjutkan, astagfirullahaladzim. Lanjut. Jadi sabar menjauhi maksiat. Yang kedua, sabar ketika taat. Aduh sabar taat. Coba lagi tahajud, pilih mendingan surat Al-Baqarah, surat yang Ar-Rahman atau Al-Ikhlas. Ya nggak sabar. Kita sholat itu maunya gesit, tangkas, dan tuntas dengan seksama sesuai dengan undang-undang. Sholat tuh maunya milih yang pendek-pendek suratnya. Tidak ada salahnya dek, kalau mau melatih sabar waktu tahajud, kalau kita hafalannya belum banyak, pegang mushaf. Pegang mushaf. Baca 1 lembar, 1 rakaat tuh, 2 lembar, 3 lembar. Coba rasakan. Kalau bisa 1 rakaat 5 lembar, rasakan ada kebahagiaan yang luar biasa. Jadi 2 rakaat bisa 1 juz. Terus ada yang nyeletuk, udah nyobain belum? Saya sudah berniat. Tuh kan ngetawain. Niat juga lumayan hadirin daripada nggak niat sama sekali. Mungkin tahajudnya sejam tidak bisa 11 rakaat. Tapi kalau kita coba bacaannya panjang, rasakan ada bahagia tersendiri. Apalagi kalau kita paham yang kita baca, itu perlu sabar. Sedekah itu perlu sabar. Baca Quran itu perlu sabar. Kalau enggak bisa kita dapat puncaknya kebaikan dari amal kita.
Benar? Yang ketiga apa? Sabar menghadapi. HHN, jalanin saja. Show must go on. Apa artinya? Dilarang merokok. Bangun, ibu bangun, bu. Ada apa? Ada apa? Siapa yang blow on? Bukan. Show must on. Jadi kan saya udah ngalamin. Adik-adik dengerin ini. Adik-adik kan belum tua. Udah. Jadi sesudah dipikir-pikir nih, kalau sering merenung ya, kenapa sih saya harus ribet gitu dalam hidup ini? Ternyata ngalir aja hidup ini. Oh ya, selesai. Oh ya. Itu teh maksudnya menjelaskan keribetan. Wah ya. Iya beneran dek. Udah ngalamin banyak lah. Ini belum nyobain, nanti ya. Kan dulu inget nggak yang kata guru siap-siap ngalamin ilmu kelapa. Pernah dengar ini? Katanya ulama tidak akan keluar ilmu tauhidnya, saripati ketauhidannya sebelum ngalamin ilmu kelapa. Satu, bakal dijatuhkan dari ketinggian. Nggak ada kelapa yang jatuhnya pelan, ya kan? Dan nggak ada yang mau nangkep lagi. Mau nangkap kelapa, benyut gitu. Nanti bukan kelapanya yang belah. Astagfirullahaladzim. Dan kelapa teh pohonnya tinggi-tinggi, yang di bawah tuh cengek. Jatuh. Udah jatuh kelapa digimanain? Dikecup, boro-boro, dijambak, sampai gundul. Udah gundul, dikecup, digetok pakai kampak, pakai belakangnya golok, beledug. Nggak ada mukul kelapa ramah tamah, ya kan? Udah belah diapain? Dicungkil sampai keluar tuh kelapanya. Udah keluar kelapanya? Jangan cepet-cepet. Gimana kalau belum disisit, diparut, pahit, bu? Diparut sampai mulus, ya kan? Udah mulus, diparut. Udah diparut, asli loh. Ini ada ulama yang mengatakan, tidaklah saripati ketauhidan seorang ulama kecuali keluar sesudah ngalamin seperti itu. Artinya bakal dijatuhkan dari ketinggian, dijambak, diambilin, kemudian digebukin, betul tidak? Kemudian disisit, diparut, diperes sampai keluar saripatinya. Terus nanya, gimana menjalani seperti ini? Tahu rahasianya deh? Supaya ngajalin, ini pegang nih ilmu ini ya deh ya. Nanti kalau adik-adik nyobain jadi cengek atau jadi kelapa atau jadi pedas gitu. Tahu rahasianya apa menjalani hidup ini? Tahu tidak? Air mata tobat. Itu rahasianya. Kata guru saya. Pokoknya jalanin saja, diapain oleh Allah. Yang penting air mata tobat. Jadi nanti kalau kita harus mengalami berbagai episode hidup ini, banyak istighfar, banyak menyendiri untuk tobat, terutama sepertiga malam terakhir. Jangan dihabiskan oleh tahajud semuanya, ya. Udah selesai sholat, sisakan 15 menit khusus untuk minta ampun. Kita buka lembaran-lembaran kelam. Ngomong begini aja jadi sedih, jadi kebuka nih. Lembaran-lembaran hitam, lembaran-lembaran memalukan, lembaran-lembaran kotor. Tangisi dosa. Kalau sudah nikmat, menangis dosa, itu tobat yang memang perih ya. Waktu tobat itu harus perih. Tapi perihnya, perih nikmat di hati itu. Sedih kalau ingat dosa tuh, malu. Nah, makin kuat kita merasakan penyesalan, itu makin baik. Perkara tetek bengek ujian hidup emang begini hidup ya. Bakal ada yang tidak suka, bakal ada yang memfitnah, menyakiti, ngebully. Nanti kita sakit, uang kadang ada, kadang tiada, badan kadang sehat, kadang sakit. Orang jadi ngedeketin, orang ngejauhin, kemudian dihormati, dihina, biasa. Itu emang kayak gitu dunia, nggak usah aneh.
jalanin saja. Fokusnya kepada air mata